Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anakku semua, semoga anandaku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak tetap menghimbau, mari kita patuhi protokoler pandemi COVID-19 demi keselamatan kita, diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Anandaku semua, bahwa pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi Al-Asma'ul Husna yang telah kita sampaikan pada minggu lalu tentang Al-Mumit dan Al-Hayyu. Sekarang kita sambung dengan Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah Maha berdiri sendiri. Dalil yang menyatakan tentang Allah Maha berdiri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah atau Rabb yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Surah Al-Imran ayat 2. Nah, anakku semua, bahwa begitulah Allah mempunyai nama yang baik, yaitu Al-Qayyumu, yang artinya Maha berdiri sendiri. Dalilnya terdapat pada surat Al-Imran ayat 2. Nah, Al-Qayyum ada mengandung beberapa makna dari sifat Allah atau nama Allah Al-Qayyum. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengurus segala perkara atau urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, agung sifatnya dan tidak perlu makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang maha berkuasa, maha sempurna, maha agung, dan maha tinggi, yang mengurus segala perkara-perkara, persoalan-persoalan, urusan-urusan makhluknya di permukaan bumi ini, di alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berdiri pada dirinya sendiri yang mempunyai sifat keagungan, yang maha agung, di mana keagungannya itu seluruh makhluk berharap, bersandar, dan bergantung kehidupannya pada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah tidak memerlukan makhluknya. Allah tidak perlu bantuan kepada makhluknya. Allah tidak perlu bergantung, berharap kepada makhluknya, tapi makhluk, manusia, hewan, malaikat, jin yang berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau makhluk berarti ciptaan. Sedangkan pencipta adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu punya nama Al-Qayyum. Jadi pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala seorang dan tidak ada duanya, dan Allah lah yang mengurus segala sesuatu perkara urusan makhluk di alam semesta ini, khususnya di bumi dan khususnya untuk manusia.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegakkan bumi, langit, dan segala makhluk yang ada di antara keduanya. Jadi Allah yang menentukan seperti apa bumi ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa langit ditinggikan tanpa tiang, tetap berada di posisinya dan tidak turun, tidak hancur. Dan Allah pula yang menentukan segala makhluk yang ada di antara keduanya. Ada makhluk di bumi, ada pula makhluk yang ada di langit sana. Baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang pasif. Yang dalam bahasa kita hanya makhluk mati. Katakanlah benda-benda tersendiri. Seperti planet-planet, seperti bulan, bintang, sebagainya. Ada yang hidup, ada yang mati. Nah, Allah yang menentukan semuanya. Dan Maha berdiri sendirinya itu adalah semuanya ditentukan oleh Allah sendirinya tanpa ada yang lain membantu dirinya. Karena Allah tidak butuh bantuan siapapun. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Dari diri Allah itulah diciptakan berbagai macam makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu, dan makhluk-makhluk itu, semuanya bergantungkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus kita manusia, kehidupan kita ini dalam genggaman Allah, maka tidak pantas manusia itu menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tidak mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jadilah orang manusia yang selalu menghambakan diri pada Allah dengan cara patuh dan taat kepadanya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan, menolong, menyiapkan bagi setiap makhluk di bumi kebaikan dan tegaknya. Jadi Allah yang mengadakan bumi, bentuk daratannya, bentuk lautannya, air sungai, mata air, udara dan sebagainya. Karunia dan sebagainya, rezeki dan sebagainya. Untuk siapa? Untuk menolong manusia atau makhluk agar dia bisa hidup, bertahan hidup di bumi ini. Kebaikan-kebaikan diberikan kepada makhluk supaya mereka jadi aman, nyaman, tentram hidupnya. Dan mereka tegak. Tegak itu apa? Manusia itu atau makhluk itu bisa dia bertahan hidup. Dia bisa berdiri, bisa bergerak, dia bisa berusaha, dia bisa berpikir dengan baik. Bahwa untuk kelangsungan hidupnya ini dibutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sendiri sudah menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk di permukaan bumi ini. Udaranya, airnya, tanahnya, tanaman-tanamannya, lingkungan hidup lainnya, burung, binatang sebagainya itu untuk kebutuhan manusia. Maka sudah selayaknya manusia itu dia harus bisa mensyukuri atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Udara itu anak-anakku semua tidak perlu dibayar. Cukup kita mengabdi kepada Allah. Coba Anda bayangkan, pergilah ke rumah sakit, berapa banyaknya orang itu sedang di oksigen. Itu satu tabung oksigen itu berapa harganya? Luar biasa kan? Coba tidak ada tabung oksigen di rumah sakit itu, bisa tidak orang bernafas? Tidak bisa, begitu mahalnya. Tapi Allah semuanya free kan saja. Maka wajar manusia itu mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi dan mentaati peraturan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluk dan makhluk butuh Allah. Ini Allah itu sumber segala kekayaan kehidupan alam semesta ini. Jadi manusia itu sudah ditentukan oleh Allah siapa yang diberi amanah untuk jadi orang kaya hartanya. Tapi sisi rezekinya semuanya kaya. Tapi sisi karunia, Allah ada yang melebihkan harta pada seorang, ada yang sedang pada seorang, ada yang kurang pada seorang, ada yang miskin. Dan itu merupakan titipan-titipan amanah Allah, skenario Allah bagaimana orang yang berikan lebih hartanya itu dia bisa membantu yang kurang. Karena semuanya ujian.
orang banyak harta dikasih menjadi banyak harta berlimpah ruah, dia diberi ujian tentang kekayaan harta. Orang yang sedang sederhana diberi ujian oleh Allah bagaimana dia bisa menjadi orang yang sederhana. Bagi orang miskin demikian, dia juga beri oleh Allah ujian bagaimana bisa bertahan hidup dalam kemiskinannya itu. Sehingga ketika ujian-ujian itu mereka laksanakan dengan baik, mereka jawab dengan baik, mereka tuntas, lulus, maka berarti dia satu apa? Mereka selalu bersyukur kepada Allah. Jadi, anak-anakku semua, tidak ada yang dibanggakan hidup di bumi ini, di dunia ini, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, sehebat apapun kita, semua itu merupakan ujian dari Allah. Dan tidak perlu menjadi songong, menjadi sombong, menjadi angkuh. Karena itu merupakan ujian dari Allah. Karena Allah yang lebih maha kaya, maha alim, maha berkuasa, maha tinggi. Belum ada tandingannya oleh manusia. Manusia itu belum apa-apa. Karena itu manusia tidak perlu menjadi orang sombong. Atau sederhana juga demikian. Miskin juga demikian ujian. Bagaimana kita menghadapi, kalau orang miskin itu dia menghadapi lapar, haus, dahaga dan sebagainya, tempat diamnya atau rumahnya bocor-bocor, bahkan dindingnya tidak terkaruan. Tapi bagaimana bisa menghadapi itu dengan baik? Dengan kesabaran, dengan ikhlasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap usaha, tapi sudah berusaha dan juga menjadi orang yang punya harta, tapi tak miskin. Dari kemiskinannya itulah yang diuji oleh Allah. Kekuatan iman pada Allahnya itu diuji. Oleh karena itu semua, anak-anakku semua, maha kaya itu hanya Allah. Jadi manusia tidak pantas berbangga-bangga, sombong, hanya karena diberikan sedikit harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berikan sedikit jabatan, pangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita menjadi sombong, jangan. Berbuat zalim, jangan. Jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas keanggugannya, ketinggiannya, kemuliaan dan kesempurnaannya. Tidak ada batas. Semuanya tidak ada yang bisa menghalangi kesempurnaan, keluasan, keagungan Allah itu, ketinggian Allah itu, kemuliaan Allah itu, kesempurnaan Allah tan terbatas. Jangan pikir pagar beton tinggi bisa membatasi kemampuan Allah, tidak. Karena semuanya ciptaan Allah. Allah tembus pandang semuanya. Tidak bisa satupun benda makhluk bisa membatasi kemaha sempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia. Manusia terbatas. Anak semua, itulah tadi penjelasan sedikit tentang Al-Qayyum. Jadi Allah itu maha berdiri sendiri. Dia kokoh pada diri sendiri. Sekarang kita masuk pada Al-Ahad. Yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah yang Maha Esa. Adapun ada beberapa makna yang terkandung pada nama Allah yang disebut Al-Ahad atau Maha Esa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Esa atau tunggal atau satu. Memudahkan kita satu. Tapi jangan dipecah. Jadi keesaan Allah itu tunggal satu dalam makna yang tidak berbagi gitu ya. Tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Allah Esa sendiri satu tunggal, dia awal wal akhir. Dia yang tidak berpecah, dia tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya orang tua. Tidak punya teman, dia sendiri. Dia ada dengan sendirinya. Maka Allah itu sendiri, tidak berpecah. Dari diri sendiri itulah Allah turunkan. Allah berbuat berbagai macam makhluk. Benda-benda alam semesta. Sehingga semuanya itu dalam urusan Allah. Dalam pengawasan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bukti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa adalah adanya kehidupan yang berjalan dengan teratur. Anak semua, pernah anda anak-anakku semua melihat sebuah film yang Tuhannya banyak?
Yang tuana ini dia marah karena tidak memberi pengorbanan padanya. Yang tuan satu lagi marah lagi. Yang tuan satu lagi melarangnya. Akhirnya bertengkar sama mereka. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi itu adalah kemusnahan. Jadi bukti Allah Subhanahu wa taala itu adalah adanya kehidupan yang berjalan dengan teratur. Ketiga, jika Tuhan lebih dari satu, maka alam semesta akan hancur. Alam semesta akan hancur. Pastikan. Yang Tuhan A ingin membuat bumi itu bulat seperti bola. Yang Tuhan B ingin buat bumi itu bulat bukan seperti bulat bola. Karena dia ada kawah-kawah, ada lautan, ada sungai-sungai yang harus diberikan untuk kehidupan makhluk atau manusia. Maka tidak mungkin bulat seperti bola. Ya. Nah, bulat iya, tapi tidaklah bulat licin seperti bola. Karena bulatnya itu pasti adalah dataran tinggi, dataran rendah, dataran yang datar. Saya lihat di bumi ini ada yang gunung, ada kawah, ada yang lautan. Nah, anak-anakku semua, kalau Allah Tuhan itu lebih dari satu, maka tentu alam semesta ini akan hancur. Kenapa? Karena tidak akan selesai tugasnya. Urusan tidak akan selesai. Karena mereka sama mereka saling bertengkar. Itu buktinya bahwa Allah itu Maha Esa. Anak-anak semua, itulah penjelasan tadi bahwa Al-Qayyum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dalam mengadakan alam semesta dan seisinya, menentukan, menetapkan, meninggikan dan mengamankan dan memberi makan sebagainya itu adalah dirinya sendiri, kehendak dirinya sendiri. Dia berdiri keinginannya sendiri. Kemudian Allah keinginannya itu apa? Dia sendiri itu apa? Al-Ahad, dia tunggal satu. Dia al-awal wal akhir, yang di awal kehidupan itu dia. Jadi semua yang memberikan kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha sempurna. Nah, anak-anakku semua, sekarang anak-anakku semua tugasnya adalah silakan buat LK ini istilah titik-titik pada soal berikut ini dengan singkat dan tepat. Nah, ada 5 soal. Silakan anakku semua buat, tulis, kirim ke Bapak. Terima kasih. Sebelumnya Bapak mohon maaf karena ada tugas-tugas yang belum sempat Bapak periksa. Mudah-mudahan doakan Bapak bisa sanggup dan ada kesempatan untuk memeriksa tugas-tugas yang Anda berikan kepada Bapak. Bagi yang belum, segera menyusul. Jangan sampai tertinggal lagi. Dan bagi yang kebetulan yang lakukan perbaikan-perbaikan, nanti Bapak akan beritahu. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan ucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.